أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة كثيرة التي بتلك النعمة نعمل صالحا لبحث رزق منه لتناول الجنة من باب حسن الخاتمة. وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dan selalu kita bersyukur kepadanya. Allah telah berikan banyak kemudahan untuk kita istiqomah di atas kemuliaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu berharap kepada Allah untuk bisa berhusnuzon pada setiap takdir yang Allah takdirkan kepada kita. Karena kalau kita nggak bisa berhusnuzon kepada Allah, kita akan merasakan betapa banyaknya keburukan dalam kehidupan. Tapi kalaupun kita bisa berhusnuzon kepada Allah, bahkan sengsara pun bisa membawa nikmat. Oleh karena itu kita akan coba bahas bab tentang sengsara membawa nikmat ini. Jadi kayak judul apa ya Ustaz? Ya enggak sih, enggak niat niru-niru, cuma memang bahasa yang paling gampang diterima tuh itu. Bahasa yang paling gampang diterima adalah itu. Jadi kalau ada kemiripan dengan seseorang dalam cerita ini, jangan dibilang ini ada tamsil atau perumpamaan, tidak ya. Kita pengen agama ini dikemas dalam penyampaian sehingga mudah orang untuk memahami. Ya. Jadi memang keterbatasan bahasa Indonesia ini memang banyak, susah. Saya besok hari Ahad itu ada kajian di Bogor. Dibilang jangan langsung mengkaji yang berat-berat. Saya bilang barbel, bukan. Jangan bahas musik, jangan, itu berat menurut kalian, ya sudahlah. Ini orang-orang baru hijrah. Saya nggak tahu judulnya apa, Ustaz. Saya bilang maju mundur aja. Ternyata bertepatan dengan rumah si artis maju mundur. Jadi saya bilang ini, saya nggak ada niat ke sono, cuman yang saya paham ini banyak orang hijrah ini maju mundur.
Jadi kadang-kadang suka kayak begitu tuh ya. Tapi biarin deh, kan niat Allah yang tahu ya. Nah, perjumpaan kali ini kita akan membahas sengsara membawa nikmat, tapi nggak ada si Midon di sini ya. Iya. Kenapa Ustaz dibahas sengsara membawa nikmat? Ini kayak kecil sedikit ya. Tadi udah pas yang pertama. Baik. Bismillah. Bismillah. Ya, baik. Jadi sengsara membawa nikmat ini dikaitkan dengan ujian. Ada sebuah riwayat Rasul mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtadahum. Allah itu kalau membuktikan cinta pada satu kaum, Allah kasih sengsara dia, Allah uji dia. Tapi tidaklah sengsara dan ujian yang diberikan kepada orang yang soleh kecuali melambangkan cinta. Kecuali melambangkan cinta. Cinta siapa? Cinta Allah. Makanya ibu pernah mengandung, saya yakin sengsara bu. Melahirkan lebih sengsara lagi. Membesarkan tambah sengsara. Tapi ketika yang dibesarkan seperti pohon yang berbuah, cinta pun dipetik karena memang ranum saatnya memetik. Itu terasa nikmat sekali benar. Nggak usah macem-macem, anak kita lagi sakit dia datang mau minum apa, ya udah obat itu. Mama mau apa ma? Begitu aja udah masya Allah. Apalagi kalau sampai dia letakkan dan dia kemas cinta untuk kita. Makanya apa ya? Kita kalau sama orang tua tuh pandai mengemas rasa lah. Nggak usah yang mahal kalau sama orang tua, tapi yang ikhlas. Nah, menyikapi rasa ini ke Allah pun sama. Makanya tidak ada yang berat dalam hidup ini kalau musyarakah kita kuat sama Allah. Yang pernah masuk ikut kajian di Majlis Al-Fat ini, tahu Ustadz pernah sampaikan ada 4 tahapan dalam tazkiyatun nufus, pensucian jiwa supaya kita bisa berhusnuzon kepada Allah. Yang pertama itu musyarakah, al-musyarakah. Al-musyarakah itu membuat ikatan batiniah antara kita dengan Allah. Ibu nggak bisa beribadah, bapak juga nggak bisa beribadah pak, kalau nggak ada ikatan sama Allah. Ya, berapa anak muda ikut kajian bareng Ustadz dari Bogor, Jakarta. Ustadz, one day with you Ustadz, ayo. Satu hari bersama Ustadz, berangkat pagi, Jakarta Bogor Jakarta, aja berapa tempat estafet, pulang malam bersisa. Cuci muka, istirahat sebentar, jam 3:30 bangun, belajar lagi, tidur lagi, bangun jam 3:30, sholat subuh, berangkat lagi Jakarta. Ayo bro berangkat, kemana lagi Ustaz? Ini yang capek siapa sih sebenarnya? Emang nggak capek? Capek, bohong, nggak capek. Emang kita robotnya pakai oli, saya bilang gitu. Tapi kalau sudah memang kita punya musyarakah sama Allah, ya memang dunia ini capek, dunia ini melelahkan. Makanya Nabi ngelihat mayit yang sedang diusung mustarih, kata Nabi, ini orang capek. Dan dunia ini harus capek. Hufatil jannah bil makari, yang namanya sorga itu dihiasi dengan yang melelahkan, yang capek. Wa hufatil jannah bisyahwat. Tapi yang namanya neraka dihiasi dengan syahwat yang gak capek. Ya, tapi berakit-rakit ke hulu kan berenang-renang ke tepian. Walaupun belum sampai rumah, asal sampai tepian deh indah betul kalau berenang. Nah, iya. Masya Allah, kayak orang naik gunung, asal nyampe juga udah enak gitu ya. Kayak orang di jalanan, asal lancar juga nggak macet, betul ya? Iya kan ngayalnya begitu ya, jadi kita nggak usah dipusing-pusingin gitu ya. Nah ini satu bukti bahwa tinggal mindset kita ke Allah nih. Nah oke, suruh mengikat hubungan antara dia dengan Allah, namanya musyarakah. Nanti kalau anda sudah terikat dengan Allah, ada musyarakah, anda akan mengemas mahabbah kepada Allah dalam bentuk muraqabah. Muraqabah itu artinya membuat rutinitas ibadah hanya untuk Allah. Kamu nggak capek sholat,
Ya kalau bahasa capek ya capek, lawang bergerak. Cuma ini yang saya suka gitu loh. Karena Allah bilang dekati Allah dengan sabar dan sholat. Kan saya butuh Allah. Hidup tanpa Allah ini nggak ada artinya. Makanya modal ikatan saya dengan Allah, hamba dan Tuhan, saya akan muraqabah. Maka semua ibadah nggak dia rasakan berat. Kenapa? Musyaratahnya betul. Walaupun hujan, angin, puting beliung, lelah sampai ke rumah, ya waktunya sholat. Nggak ada yang namanya mengurangi waktu, nggak ada. Kesel sih nggak makan, cuma ya saatnya Ramadan ya puasa. Nggak ada rasa lelah. Itu muraqabah. Ditambah lagi dewasa dengan muraqabah, dia tahu ibadah itu mendatangkan kebaikan. Dia mujahadah, al-mujahadah ini bersungguh-sungguh. Karena banyak orang yang sholat cuma sekedar gugur kewajiban, padahal sholat tanha anil faksawal munkar. Padahal sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dia bisa menghindari kekejian dan kemungkaran bukan karena satpam. Satpam bisa kita bayar karena Allah. Maka dia bersungguh-sungguh mujahadah. Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh fina, kuberikan hidayah. Kalau cuma sekedar angkat tangan, takbir, ngadap kiblat, ruku, sujud, kemudian salam, semua juga bisa. Tapi kalau sungguh-sungguh mendatangi sholat, ini gak semua orang. Makanya ada bahasa intizar, menanti waktu sholat. Makanya ada bahasa orang yang berjalan kaki, masya ilal masjid. Bukan yarkab, masya, berjalan. Dosa pakai motor, Ustaz? Ya nggak apa-apa, ya ada yang bilang dosa. Cuma pahalanya jalan kaki. Waduh, ini gimana maksudnya? Islam ngiring kita untuk paham tinggal di rumah yang dekat masjid. Ini rumah yang dekat pasar. Udah dibilang masuk pasar mau masuk WC mirip, pakai baca auzubillah depannya. Cuma bedanya minal khubsi wal khobais saja. Iya, harusnya tidak, dia tahu. Makanya kalau di Masjidil Haram atau di Nabawi itu yang namanya parkiran mobil tuh jauh, jalan kaki, karena dalilnya masya. Saya sampaikan dari kemarin, makanya pada pengusaha-pengusaha pemborong bangunan yang bikin komplek, bikin apartemen, tolong deh setting kerjaan kayak hadis Nabi tadi. Kalau bangun perumahan, bangun dulu masjid. Tulisin di depan tuh pakai spanduk, akan dibuat perumahan Islam, masjid, dan ada ulama dan qorinya. Begitu. Ini perumahan Islam yang jadi pohon korma. Anak kena duri dah kalau gitu. Korma mau beli aja, udah murah sekilo berapa balik. Ya bukan, terserah mau pohon apa aja boleh. Cuma rumah yang Islami itu mempermudah orang yang tinggal di situ buat ibadah. Apalagi dia sungguh-sungguh walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, karena dia pengen dapat hidayah. Hidayah nggak datang kecuali dengan kesungguhan. Sungguh-sungguhlah. Ya, kalau abu-abu mah bingung kita nyebutnya, hitam kagak, putih kagak, kan abu-abu. Remang namanya. Ya, agama itu jelas, ini putih, ini hitam gitu loh. Ini putih, ini merah, ini putih, ini biru, nggak pakai soft. Rasa betul, cuma pandangan jelas. Nggak remang. Agama begitu. Dan dibilang qulil haqqa walau kana. Kalau dia sudah mujahadah, karena dia tahu hidayah datang dengan mujahadah, dia akan taslim. Taslim itu artinya tunduk patuh. Ya kenapa saya nggak semangat dengan sholat? Lawang dia tahu sholat itu efeknya seperti apa. Taslim, tunduk patuh. Saya udah tahu kok efek positif puasa. Saya akan puasa besok. Biarin Kang Bubur lewat gitu. Biarin ada es kelapa di pojokan meja, bodoh amat. Saya lagi mengemas rasa sama Allah. Ya, terserah teman mau ngajak kemana. Lagi ada pengajian, ngaji nggak pengaji kan gitu ya. Bukan ngopi, ngaji. Ngaji, asik, ngaji itu asik gitu loh. Ya kalau kita tahu teknik ngajinya, makanya kan sekarang banyak kemasan nih supaya orang merasa asik. Dulu zaman-zaman kita ngaji tahun 90-an ke sono, kayaknya ngaji nggak tapi enak ya.
pakai seragam, pakai sarung, kesian gajah didudukin betul ya. Jadi gajah tepar. Ya sekarang nggak perlu begitu, makin ilmiah kita makin tahu. Ternyata Islam rahmatan lil alamin. Islam ini fleksibel banget, mau masuk kemana aja bisa. Dulu nggak kepikir mama nganter anak ngaji, nggak kepikir dulu. Oh tanya tukang kantin. Dulu mengantar kerumpi betul, sekarang nggak harus ngaji. Dan dia taslim, tunduk patuh, karena nikmat, dia merasakan nikmat. Betapa Islam rahmatan lil. Nah kalau udah begitu yang kelima ridho. Nggak pakai Roma, ridho aja. Ridho artinya betul-betul konsekuensi kata yang dia ucapkan setiap pagi. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dia ridho Allah sebagai Rabb. Yalah enak banget kalau Tuhan Allah tuh ya, fleksibilitasnya tampak sekali dalam kehidupan. Sorga itu susah dimasukin, harus jadi nabi dulu. Cuma karena Allah ini Rahman Rahim, yang bukan nabi juga bisa masuk sorga. Ya kalau berdosa sama orang nggak bisa dirinci dosa kita, maafin tahu kapan. Tapi kalau Allah, ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Tuh ajib ya Allah. Orang kita bikin dosa sekali, seumur hidup diingat Allah, mak kita datang bawa dosa sebesar langit dan bumi, asal nggak berbuat syirik, Allah datangkan ampunan sebesar dosa yang dilakukan. Tuh Allah tuh. Ya makanya kalau ada orang murtad mah banget dah. Ya. Yang bisa ngampunin tuh Allah. Manusia nggak bisa Allah. Ya. Kalau udah paham begini asik deh. Ya. Oh iya Ustaz, kebayang deh Ustaz. Berarti mulai paham nih ya, sengsara membawa nikmat maksudnya, bukan midun ini ya. Jadi sengsara membawa nikmat ini lebih kepada merasakan ujian yang berujung pada kebaikan. Karena zikir kita kepada Allah tuh bikin hati kita tenang. Nabi diuji gak sih? Nabi diuji gak? Diuji. Oh berat. Lahir jadi yatim, 6 tahun yatim piatu, diambil sama kakeknya Abdul Muthalib. Paman-pamannya serigala, Masya Allah. Dia seperti seekor domba di tengah serigala. Kebayang tidak? Dizolimin, disakitin, Masya Allah. Meninggal lagi kakeknya, diambil sama pamannya. Diambil sama pamannya, lihat. Maka dibuatlah penjagaan khusus, menikah dengan Khadijah yang lebih tua. Bukan Nabi nggak bisa dapat yang lebih muda, bisa. Cuma Nabi butuh pendamping hidup yang bukan masalah tua atau muda, pengen yang nurut. Nikah. Masuk aja Bu sini Bu. Salah satu pahala, dan memang Allah, orang yang meluangkan tempat buat yang kajian itu Allah akan luangkan nanti di akhirat tempatnya insyaallah. Fadhil. Ya. Yang penting kiri kanan kali ya. Oh sini masuk TV aja kan. Ya, silakan masih muat nah. Foto Bu, foto. Nah. Terus saya depan, terus kita di kantin aja Mas. Iya silakan. Jadi konsen, saya mesti kalau dulu deh. Silakan. Ya. Ya. Iya. Tayyib, kita lanjutkan. Nabi juga diuji. Jadi kalau kita pikir cuma kita yang diuji, salah. Makhluk bernama manusia itu diuji. Dan manusia ini kan tempat salah dan dosa. Maka ketika dia diuji, dia berbuat dosa, dia bisa bertobat. Orang yang bertobat dapat pahala, orang yang kuat pun dapat pahala. Selalu ada jalan-jalan menuju surga. Selalu ada jalan menuju surga. Fenomena yang kita rasa ini, jatuh bangun, gagal, sukses dalam usaha itu fenomena dalam dunia yang merupakan ayat-ayat yang tersirat. Bersyukurkah kita?
Bersabarkah kita? Atau jangan-jangan kita kufur? Karena hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujiannya. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang mendustakan Allah. Itu aja sih. Jadi kalau ngelihat orang hilaf jangan tapi kesel. Ngelihat orang bisa bertobat jangan tapi senang. Karena hidup ini naik turun. Hidupnya naik turun. Karena memang imannya yazid wa yanqus. Kita ngelihat orang berbuat salah, ya siapkan maklum lah. Wastaghfirhum wasyawirhum fil amr. Ya. Kata Allah, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan fadda min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Nabi aja diperintahkan sama Allah, wastaghfir lahum. Kamu Muhammad gampang nyiapin maklum buat orang. Karena dia manusia. Ya. Karena walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan fadda min hawlik. Karena kalau kamu keras, kaku sama orang, nggak fleksibel, orang kabur. Fa'fu anhum, gampang minta ampun, minta maaf. Wastaghfir lahum, mohonkan sama Allah. Wasawirhum fil amr, tabayyun. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bulat tekad, tawakal sama Allah. Iya, antar makhluk tuh begitu. Jangan kita ngedidik anak nggak bisa, pengen dirubah langsung nggak bisa. Lawang anak sedang proses dalam hidup. Ya kita aja ngalamin perubahan aja kan pakai proses, betul. Emang ibu langsung berubah? Kan enggak. Ada bertahap. Dulu ibu nggak pakai kerudung, ya. Lama-lama mulai pakai. Modelnya macam-macam, betul ya. Ada genging bunangka, betul ya. Ada cekek, ada yang sibuk sama bros, macam-macam. Ada yang pakai jengger-jenggeran, macam-macam dah betul. Ini namanya proses, betul ya. Coba kan lama-lama ibu tahu, bingung ngikutin orang gak ada beresnya, macam-macam, buka Quran. An-Nur ayat 31 tuh Allah cuma bilang kerudung nutup bagian dada, selesai. Nggak dibahas warna, nggak dibahas bros, ronce-ronce itu nggak dibahas. Apalagi pernah pokoknya nggak dibahas. Ada yang soek pundaknya, macam-macam nggak dibahas. Pokoknya yang penting bajumu menolak pandangan, bukan memancing pandangan. Islam tuh Masya Allah nggak kaku, biarin, ada waktunya. Orang surga juga pakai tingkatan. Ada proses, makin baik agamanya, makin sempurna janji Allah buat dia. Nah, orang yang tahu bahwa sengsara itu membawa nikmat, dia akan melakukan beberapa hal di bawah ini. Hal yang pertama yang akan dia lakukan adalah memahami takdir ilahi dengan baik. Apa? Memahami takdir ilahi dengan baik. Jadi kalau orang yang memang sudah tahu terasa sengsara dalam hidup ini, ya terasa sengsara dalam hidup ini, tapi kalau memang ujian Allah yang datangkan, lihat ini aja bencana di negeri kita kan tumpang tindih nggak beres-beres, betul. Ini kalau buat orang yang belajar senyum, ini nggak ada takutnya pejabat di atasnya. Dari bumi dibikin gonjang ganjing, laut meluap jadi tsunami, gunung pada demam gemeter, gunung Merapi bangkis, karang utan ngebul, KPK diacak-acak. Liatin aja, liatin. Buat kita gimana, Ustaz? Ya, dalam kondisi fitnah yang seperti ini, Ustaz, ulama sih nasihatin, idza waqa'al fitan alaika an tatba'u al-fawzan. Kalau terjadi fitnah di tengah-tengah kalian, ikuti orang yang menang walaupun caranya salah. Artinya jangan defense, ya udah, biar nanti Allah urusannya. Jangan suka bugot, jangan suka ngayal revolusi tambah ruwet urusannya. Dia dosa, dia maksiat, ya udah, dia maksiat. Cuma kan kita nggak bisa ngerubah. Ya, suruh merubah kalau sanggup, enggak lah, mudharatan. Lisan nggak sanggup juga, doain. Terus kita gimana? Ya kita tetap jadi mutiara walaupun belepotan lumpur. Jangan berubah. Indonesia merdeka tahun 45 tetap jadi orang baik. Kegoda sama PKI tetap jadi orang baik. Sampai fitnah reformasi 2019 tetap jadi orang baik. Ya, kenapa? Karena orang Islam ini semua zaman nggak ternodai.
Ya, jangan terkecoh, jangan terwarnai, jangan kepo nih gara-gara pemilu, gali-galian kuburan kemarin. Gara-gara apa urusan politik nggak tegor-tegoran. Warna baju jadi bikin masalah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan. Udah ada Allah. Emang Allah mau diem aja? Lah akidah kita di mana? Allah sudah katakan bima kasabat aydikum, ini kerusakan ulah tanganmu sendiri, bukan ulah Allah. Allah nggak bakal jahat. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridullahu bikumul usra. Ibu fokus deh Bu, sekarang ngedidik anak menjadi generasi berikutnya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah akan putarkan keadaan. Yang di atas nih yang pada merasa aman nggak ketangkep, emang malaikat buta. Ya aman dari manusia, nggak aman dari Allah, nggak aman. Ya, nah kitanya juga jangan terwarnai, jangan jadi bete, jadi males, baper, karena semua kalau politik begini saya nggak usah didik anak, ya jangan, karena nggak berasa loh, Ramadan tinggal 7 bulan lagi loh, baru kemarin perasaan betul ya, waktu ini cepet bener muter loh, ini kita pusing-pusing di Ramadan lagi, waduh, ya ayo dong kita berilmu sebelum beramal, kan kita punya Allah, ya makanya yang pertama memahami takdir ilahi dengan bahwa Allah tuh gak mungkin zalim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau dikatakan innallaha kataballahu maqadiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sana sadaqna. Allah yang bilang telah ditentukan takdir 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi, udah percaya udah. Tinggal ngejalanin, banyak minta, sabar dan syukur, selesai. Hidup bukan sukses atau gagal, kaya atau miskin, bukan. Sabar atau syukur. Ya, kalau diuji dengan yang berat, ya minta sama Allah, Allahumma afrik alayya sabran wasabbit aqdami wangsurni alal qaumil. Dikasih nikmat, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Minta ajarkan bersyukur sama Allah, karena kalau yang namanya sabar iman, kalau syukur butuh pembelajaran. Ya, asal iman stabil kita sabar gampang, tapi kalau syukur ini agak susah. Karena banyak orang yang nggak bisa bersyukur, kadang lupa syukur jadi kufur nikmat. Fakafarat bi an'umillah fa'adzaqahu libasal juwal khauf. Zaman dulu, zaman orang nggak pakai handphone, orang yang sabar sukses, dia cetak anak jadi kayak kita deh. Dulu hidup serba susah Bu, susah. Apalagi zaman Rasul, waduh, Masya Allah. Bulan Ramadan aja perang Badar 2 itu kan bulan Ramadan. Kebayang udah puasa Ramadan kan panas, al-haru artinya. Karena saya ngalamin kemarin waktu saya lagi riding dari Jeddah Makkah Madinah pakai motor itu, saya kan mampir ke Badar motor itu ya. Saya naik Goldwing 1800 cc itu, panas tuh mesin itu. Itu sampai di Badar, ya Allah, saya bilang Masya Allah, ini sih saya nikmat, tinggal betot gas doang, betul. Nabi kan naik kuda mau ontak. Kebayang itu panasnya. Udah gitu perang bukan ngaso. Saya pakai motor enak, minum ngaso, makan mandi pakai asmak, pakai ikan, nikmat bener. Saya bilang nggak ketelan kalau ingat zaman Rasul nih. Mereka kumpul di Badar yang panas kayak gini dekat Jabal Malaikat itu ya, itu dalam kondisi lapar, haus, harus perang. Cuma mereka bisa mensiarkan Islam. Kita innalillah, yang tinggal nikmatin pada bengkelai. Mereka dari Mikot, dari Yalamlam, dari Zulhulaifa, kalau dari Madinah itu naik onta, panas. Labbaik Allahumma labbaik, berat banget. Kita di AC, labbaik. Mobil masih nggak sempet talbiyah. Dulu Quran belum dibukuin, sahabat apal Quran, merinding saya ke atas Uhud, saya lihat di dinding gunung Uhud itu ukiran pedang ayat-ayat Allah itu. Saking pengen punya Quran, gunung diukir pakai pedangnya. Kita tinggal baca lupa naruh, Quran mana ya Quran gitu.
Ya, emang yang sengsara tuh yang bawa nikmat, yang nikmat bawa sengsara ujung-ujungnya, benar. Orang dulu Masya Allah, ya sekarang saya gede di Betawi, saya tahu bener orang Betawi dah ya. Itu kalau udah mau nenamu, mau silaturahmi sampai panjang kayak bebek, saya bilang. Ada yang bawa atau nampan pakai serbet, isinya kue dongkal, kue macam-macam. Ya datang silaturahmi terus loh. Sekarang mobil motor punya, orang tua panjang mata ditengongin kagak, Masya Allah. Aduh, taruh kata nggak nyampe deh, nggak mungkin karena macet jalanan, beliin deh handphone, mak beliin. Tiap pagi, mak apa kabar mak, kan enak. Burung yang dibeli, ya elah, Masya Allah. Ngoleksi foto burung, foto mak nggak ada hitam putih kecil banget. Gimana mau deket sama orang tua? Ya, kita ini kufur nikmat. Makanya fakafarat bian umillah pada kalau libasal jual khawf. Yang begini Allah akan pakaikan pakaian takut dan kelaparan. Lihat, jadi takut dan lapar. Karena dia lupa hidup ini cuma ngantri mati. Cuma kita pada pecicilan aja lah, ngantri mati pecicilan, pakai ambak-ambakan, diem-dieman, berantem, ngantri mati, Masya Allah. Cuma dikasih mainan sama Allah, rumah, mobil, laki, bini, anak tuh mainan, titipan diambil kita kesel, kan yang punya Allah. Allah, motor hamba hilang, karena motor saya, kata Allah, saya titipin. Apa sih itu yang sedih? Mobil begitu, anak begitu, pasangan begitu, kita ini suka munyahin, dititipin kok munyahin, rugi. Jangan, harusnya kita merasa dititipin punya tanggung jawab. Kalau yang nitipin nanti nanya kan panjang cerita. Sekarang misalkan saya bilang Pak Wan, saya titip motor nih, tolong Pak Wan 2 hari saya balik. Itu kalau urusannya nanti ada spakbornya penyok, stangnya bengkok kan jadi masalah. Ini stang bengkok lu apa ini? Gitu. Panjang. Sama Allah juga bakal tanya, tuh anak titipan diapain? Dijewer, ada yang diempos, ada yang dicuekin, semuanya panjang dah. Ada yang disuapin pakai tangan kiri, lihat. Ada yang lagi dikerem, lihat, titipan loh bakal ditanya. Secara fisikly juga badan kita titipan, betul? Allah fungsikan gerakan tubuh kita ini kan untuk ibadah. Kutitipkan tangan untuk kau angkat setiap sholat. Allahu Akbar, sudah diangkat belum? Betul gak ngangkatnya? Kutitipkan kaki untuk melangkah, kemana kau melangkahkan kaki? Rijlu tamshi biha. Bisa gak kakimu melangkah dengan kaki tersebut ke jalan yang baik? Allah bakal tanya semua. Makanya orang kalau udah mulai tangan kurang fungsinya, kaki kurang fungsinya, udah dah, kita bakal ngomongin merek-merek obat sebentar lagi biasanya. Tangan malas sedekah, malas ngajak yang baik, kaki juga sama, malas melangkah kepada yang baik. Demi Allah, Allah kasih penyakit tuh tangan dan kakinya, hilang. Justru ketika difungsikan Allah kasih nikmat. Nah, makanya dibilang lain syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur ku tambah. Bentuk syukurnya itu menjadikannya sebagai alat bantu yang diinginkan oleh Allah. Jangan rubah fungsi takdir. Kamu laki, nafkahi keluargamu, berikan dia jaminan bulanan, tulis akad. Nafkah yang kau berikan kepada keluargamu, kata Rasul, lebih berharga ketimbang sedekah perang Tabuk bersamaku. Perang Tabuk, tahu perang Tabuk? Perang di mana paceklik. Yang mau perang bareng Rasul kudu sedekah. Berat tuh perang Tabuk. Ya, kata Nabi, berat perang Tabuk, tapi pahala lelaki yang memberikan nafkah kepada pasangannya, ya, kepada ibu, bapak dan pasangannya lebih berharga ketimbang sedekah perang Tabuk bersamaku. Kalau laki paham ini, oh begitu, double, kan begitu. Kata ibu-ibu, cakep nih kajiannya. Gue minta potongannya, Mas. Gue minta potongannya. Ya biar laki pada tahu dah, gitu ya. Dan itu bukan sesuatu yang spesial, karena wajib. Wajib. Adapun cinta Allah datang bukan itu yang penyebabnya. Justru cinta Allah datang apa? La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Kalau wajib nggak usah diomongin, harus. Sunnahnya apa? Tahadur, hadiah. Ada aja pulang kantor yang dibawain, ada aja.
Ya apa yang kira-kira orang rumah demen? Martabak, pancong, ranggi, belum kukus, tahu siksa. Kalau sore kan banyak sih. Tahu siksa yang kuning, yang digoreng minyaknya dikit. Kesiksa tuh tahu ya. Orang Jakarta paling gampang namanya apa juga. Diain aja udah diain. Emang jadi orang seneng tahadu. Kalau ngelihat bini pakai kerudung itu aja warnanya nggak dikomentari macam-macam. Kerudung hitam baik nih, merah gitu. Kelihatannya kasar cuma tangan hidup. Cuma dua, merah sama hitam kayak biji saga. Ini putih nih. Di dalam jangan luar kata gitu. Ada aja tuh. Tahadu, saling memberi hadiah timbul cinta. Udah itu yang pertama, pahami takdir. Yang kedua, ketika orang sudah tahu bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak mungkin uji orang di luar batas kemampuannya, maka yang dilakukan buat orang yang tahu ini ujian membawa nikmat, dia akan mengadukan segala hajatnya hanya kepada Allah lewat doa. Iya ya, kirain sih bakal hujan berhari-hari, bentar juga no matahari. Ternyata Masya Allah, Allahumma shayban nafi'an, hujan tuh bawa nikmat. Orang kalau habis hujan jangan kata orang burung pada berkicau. Lihat, nggak ada yang bayar tuh burung berbunyi. Kenapa? Karena pelengkap suasana. Di pagi hari embun turun, sejuk terasa, burung cici cuit, sempurna. Ayat yang tersirat. Orang tingkat lopping yang keteko depan rumah. Rabbana ma khalaqta hadza subhanaka faqina adza. Kalau diresapi dengan hati, ya, makanya semalam kita bahas tuh di Rabanian tuh kicau cinta dalam hati itu dalam banget tuh, ya. Jadi kalau hati sudah berkicau cinta, udah semuanya serba indah terasa. Di Raudatul Muhibbin itu taman-taman orang yang jatuh cinta. Napasnya aja syukur. Alhamdulillah. Iya, karena dia tahu hidup ini nggak disia-siakan, sedetik pun berharga. Andai si mayit bisa mohon sama Allah, dia minta dibangkitkan walaupun sesaat. Sebentar itu nikmat, bisa beribadah itu nikmat. Orang yang betul-betul paham, hatinya bersih, ibadah itu nikmat. Makanya dia selalu mengadukan segala hajatnya kepada Allah dalam doa. Apa di surat Ar-Rahman ayat 29 itu Allah mengatakan, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fis sya'n fabi ayyi ala'i rabbikuma. Allah yang mengatakan yas'aluhu man fis samawati wal ard, selalu meminta dan bertanya, memohon kepada Allah yang di langit dan yang di bumi, seluruh makhluk. Kulla yawmin huwa fi sya'nin, dalam setiap waktu Allah sibuk menerima doa orang. Jangan pikirin cara Allah menerima doa, udah Allah mah beda sama kita. Kalau kita banyak yang minta kan teriak udah gitu. Kalau Allah mah enggak. Makanya jangan suka nyamain Allah sama makhluk. Itu saya kalau baca tuh doa, romana Allah sibuk banget ya selalu manfis sama itu. Allah tiap hari sibuk nerima doa. Makanya nih hari saya nggak berdoa kenapa? Allah sibuk, enak kan? Dia dibilang enggak bu, ibu mau kemukataan baik bener ya, nggak mau berdoa. Allah as-somad, Allah tempat bergantung semua makhluk. Justru kalau kita nggak minta, kita dosa. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Orang yang nggak pernah minta sama Allah, Allah murka. Jadi orang kalau nggak pernah doa, Allah malah murka. Minta, tapi minta yang memang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Yang dibutuhkan apa, itu yang diminta. Karena nanti kalau pengen terasa ada take and give sama Allah, kita minta yang dibutuhkan dan ibadah semampu kita. Jangan dipaksakan. Pengen merasakan indahnya sholat, semampu kita. Yang wajib aja dulu. Berkembang dengan yang sunnah. Jangan dipaksakan. Kau beli dia aja dulu. Jangan dipaksakan, tambah duha aja deh. Lama-lama tahajud, witir. Nah, gimana? Ya Allah,
Nabi pun bilang sampai bengkak kakinya. Aisyah komplain, ya Allah, ya Rasul, ya Habibi, ya Muhammad, bukankah anda orang yang dimaksumkan sama Allah, tak perlu berlelah-lelah untuk ibadah hingga bengkak kakimu? Kata Muhammad, tidak boleh aku menjadi abdan syakura. Tuh levelnya udah begitu tuh, levelnya abdan syakura. Kayak anak pegel sama mamanya, makan bapak kan, aduh mah saya nafsu orangnya, saya ini bapak benar-benar mau bapak nurut aja sih, ya Allah. Nah sebenarnya kalau nggak nurut juga lebih pantas gitu ya, cuman surga emak kan di situ. Pegel sih, cuman ya mau bilang apa dah, sabarin ya mak, paling berapa lama lagi sih mak? Ya. Jadi dia berusaha suruh Pak sabar gitu. Ya kalau ngikutin pegel mah pegel, cuma emang surganya di sini mau bilang apa? Sekarang dia bikin pegel, dulu mah dia hasil doa, situ nggak tahu, cuman Mamuda doain dia mulu. Sampai sekarang doa itu beda aja intonasinya. Kalau dulu kan Rabbana hab lana min azwajina, karena pakai azwajina, pegel teman-teman. Mengadukan segala hajat hanya kepada Allah lewat doa. Jadi dia aplikasikan dengan doa, dan dia tahu la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umur illa bir. La yaruddul qada illa du'a, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Wa la yazidu fil umur illa bir, dan tidak ada yang bisa menambah pada umur kita kecuali kebaikan. Bukan angkanya nambah, bukan, tapi panjang kenangan baik kita. Kayak orang nulis buku baik kan, dia meninggal buku kebaca tuh, umurnya panjang tuh. Atau yang punya dana diam-diam bikin masjid, bikin musola, renovasi, dia meninggal tuh mau dipakai ibadah, panjang tuh umurnya gitu ya. Dan itu harus, ayo dong berkarya, buat sebuah amal zariyah yang kalau kita wafat tetap ngalir. Ya, bikin apa-apa jangan buat pribadi, bikin buat umum. Biasakan buat umum, jangan buat pribadi. Karena kalau buat pribadi ini, aduh bakal menuin dunia deh. Kalau buat umum manfaatnya jelas. La yaruddul qada ila du'a, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Wa la yazidu fil umur illa al bir, dan tidak akan pernah ada yang bisa menambah pada usia kita kecuali kebaikan. Orang kalau pengen mulia, pengen bener, tolong hobi berbuat baik, karena kebaikan yang kita lakukan itu menolak bala. Ya. Orang kalau lagi sakit bukan cuma berobat, bersedekah. Sedekahnya macam-macam, materi, wasiat, macam-macam. Ya. Masya Allah. Yang ketiga, orang yang sudah merasakan bahwa sengsara membawa nikmat itu akan memiliki sifat qanaah. Apa sih qanaah ya? Sifat qanaah itu artinya sifat merasa cukup dengan nikmat. Jadi kaya lah, kalau bahasa kita mungkin cukup itu kaya artinya ya. Tapi kalau kaya bahasa Rasul itu kan laisal ghina bikasratil ard walakinal ghina ghina'un nafsi. Yang namanya kaya cukup itu bukan karena harta banyak, tapi kaya hati. Orang kalau udah kaya hati, biar rumah kontrakan betelan di pojok gandul ya, tapi nikmat. Saya mau tinggal di mana aja Ustaz, yang penting saya bisa ibadah. Saya bisa ibadah. Saya sih cuma bilang sama suami saya, Pak, semangat Pak, biar kita punya rumah, biar kecil rumah sendiri Pak. Jangan kayak kita jangan kalah sama keong aja bawa rumah kemana-mana. Dipakai ntar lagi. Kita semua hidup ngontrak Pak, no keong aja Pak bawa rumah. Boleh kasih semangat gitu. Mayit aja mayit Pak, punya 2 kali 1 gitu ya. Masa kita sepetak juga nggak ada acan-acannya kan gitu tanya. Tolong dia semangat. Oh iya ya. Ya udah dah kalau gitu saya jadi keong dulu dah gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting punya rumah. Semangatin. Saya nggak butuh besar Pak. Nggak butuh ukuran. Yang penting layak ibadah lah. Enak Pak, di rumah sendiri tuh ibadah enak. Karena semewah-mewahnya tempat tinggal, kalau bukan punya kita tetap nggak enak. Saya kalau lagi bawa jamaah tiap bulan tuh ke Arab tuh, kita udah di hotel bintang 5 juga,
Jarang yang betah mama, apalagi nenek-nenek. Enak gimana nih rumahnya, enak nih hotelnya. Ya hotel cakep pak, itu bukan punya saya katanya. Ya iya. Saya mendingan kamar sendiri biar kecil gampang gantung kata dia bilang. Banyak paku. Di nakonya ada minyak kayu putih, caplang, warna asal punya sendiri. Asal punya sendiri. Emang saya bilang setuju saya beneran. Sampai ada yang saya ketawa gelindiri. Nah kan kita ada pengajian terus tuh kalau di Arab ya. Kita pengajian jadi ngobrol. Yang kamar paling rapi siapa? Ada nenek rapi, kamarnya rapi amat dari pertama nggak ada goyang-goyangnya, di spray. Mau didudukin sayang, cakep kasurnya. Waduh, dia tidur di karpet. Ya, kadang-kadang orang suka ujung-ujungnya sih emang kona'ah loh. Jangan kesel kalau orang tua kita nggak mau tinggal di rumah kita yang mewah. Dia mendingan di rumah sendiri, bebas. Ya, saya kalau bilang sama ibu saya begitu mah, gini mah, rumah enggak, bikinin rumah yang buat orang tua tenang. Ya sudahlah, bikin apa juga dia duluan kalau sudah begitu. Dia ngatur sendiri yang nyaman. Ya lucu jadinya itu lucu gitu loh. Karena ya, orang-orang tuh pada akhirnya yang qanaah buat dia. Ya, hidup qanaah ini butuh waktu memang. Makanya ketika Nabi bilang sama Abu Zar, wahai Abu Zar, alaisal ghinaul mal, bukankah kaya itu kaya harta? Na'am ya Rasul. Alaisal fakru fakrul mal, bukankah fakir harta? Betul Rasul. La Abu Zar, innamal ghinaul qalbi wal fakru fakrul qalbi. Bukan, salah Abu Zar. Kaya itu kaya hati, miskin pun miskin hati. Nah, jadi kamu fleksibel, makhluk yang memang bisa tinggal dalam kondisi apapun. Dulu kamu kaya, sekarang jatuh miskin nggak ngaruh, tetap bermuamalah. Sekarang kamu orang miskin tetap bersabar bermuamalah. Lihat, bangsa Indonesia harus begini, ya, harus jadi bangsa yang siap ujian, jangan berubah. Dulu kita pernah punya presiden paling hebat yang pernah ada, ya kita bangga punya presiden tersebut. Dunia tahu siapa dia. Kadang kita diuji sama pemimpin model kayak begini, ya sabar. Mau bilang apa? Ya kita nggak tahu, tapi pencerminan rakyat, pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, ya Allah akan berikan orang pinter. Maka kitanya kudu pinter nih. Nggak usah khawatir, Allah jaga kita kok. La yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Tidak ada yang berbahaya kalau Allah sudah jaga kita insyaallah. Wa may yuhinillah famalhu min mukrim. Tapi kebalikannya, kalau Allah sudah hinakan, Allah akan hinakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan dia. Nah, kita jangan terkecoh. Ini kan propagandanya dahsyat. Dari mulai pengadilan, kepolisian, sampai bioskop pengen jerumusin kita, betul. No, kalau santri no bukan no. Dipaksa kita suruh nonton. Bolehnya orang-orang Islam masuk ke tempat yang Nabi nggak masuk. Nabi itu tidak akan pernah mau masuk ke rumah yang ada tamasil. Apa tamasil? Lukisan patung nggak mau. Apalagi ke gereja. Ini santri masuk ke gereja bawa tumpeng lagi. Tilik punya tilik, ya iya kesono juga larinya, betulnya. Islam kok disetting sama orang kafir, aneh ya. Disuruh ditonton lagi, entah gue lama-lama gak ada yang nonton, digratisin. Nah, gratis banyak juga yang nonton lah. Dibikin heboh, viral, semua orang buka di Google, langsung jutaan. Itu pun udah lebih dari bioskop. Di lab, abus dah. Orang nanya, yang mana ya, belakang EO aja udah, yang mana ya? Jangan jadi penasarannya, kita kepancing lagi di dunia sosmed nih, hati-hati nih ya. Kita kesel-kesel, kita ngedukung juga, karena tiap kita buka itu kan ada poin. Buka poin, bukan satu orang aja yang ngelihat, ceritain habis itu. Jadi nggak gede-gede poin. Ya, laisal ghina an kasratil ardi walakinal ghina'un nafs. Jadi kayanya itu karena kaya hati. Yang keempat, setelah dia tahu sengsara membawa nikmat, aplikasi dalam hidupnya ini, dia akan belajar hidup itu mengurangi hutang. Karena hutang ini kayak orang madat, kayak orang candu. Sekali berhutang, besok pengen berhutang. Kita diciptakan sempurna, tinggal di negeri yang nggak perlu berhutang sebenarnya.
Cuma kita dibikin bodoh kayak ayam mati di lumbung. Negeri yang nanam singkong kebalik numbuh, kita nggak bisa hidup. Masya Allah. Taruh kolam mati, taruh mujair sepasang, bulan depan 1000 mujair beranak dari mulutnya. Gampang banget hidup di sini. Apa yang nggak bisa kita hidup di sini? Semuanya bisa. Cuma mindset kita dirubah, hidup ini bagaimana ngutang. Berasa gak? Beli cash dipersulit. Digampanginnya kredit, betul ya? Kita dibikin jadi rakyat yang nggak pintar ngolah, pintar ngejual. Kalau perlu ngejual pulau. Ya. Ada ahli memperbanyak beras di Aceh itu supaya panennya cepat dan 200 kali lipat, ditangkap merusak impor. Coba. Dibikin rakyat ini bodoh. Nah, makanya jangan banyak ekspos diri di WhatsApp, di IG dan lain-lain, kecuali untuk dakwah ya, jangan. Udah, ibu jangan kepo masalah cabai naik, nanem. Ngoceh mulu, nanem. Iya, orang-orang berbes cabai dibuang-buang ke jalanan demo katanya. Kan jadi mubazir, mendingan keringin jadi bon cabai, betul kan? Iya emang. Jadi jangan bawa adat, ya bawa ilmu. Oke, orang-orang Cina pada pinter-pinter banget di Cina, di area Cina. Dibikin nama negerinya, pimpinannya tuh gimana caranya tiap orang punya sawah. Jadi panen. Ke zaman kita dulu punya lumbung, beras nggak beli mereka. Kemudian tiap orang miara ayam, telur nggak masalah buat mereka. Bertani, mereka jadi rakyat yang ngejual, nggak pernah membeli. Orang kalau jarang jajan kan kaya, betul? Di kita digampangin jajan, sampai anak kecil bisa online. Jajan mulu. Yang jago masak demenan online sekarang. Akhirnya tekor. Ya, ibu nggak mau pusing anak dikasih uang suruh jajan. Kita hidup di zaman orang tua kita bikinin bekal buat sekolah loh. Bikinin bekal anak bu, mendingan masak goreng nasi daripada main WA pagi-pagi. Ini kadang-kadang WA mulu WA. Buka apa sih Pak? Ya buka aja apa kayak gitu. Temen kagak ada WA dibuka, astagfirullahaladzim. Buka tutup, masuk kagak itu. Kayak orang sibuk. Kali kalau ada yang diomongin mah penting urusan negara, oke dah, ini innalillah. Mubazir temannya siapa? Temannya lo, kan gitu ya. Mubazir temannya setan. Ya, mubazir temannya setan. Jadi kita berdosa mulu gara-gara beginian. Aku kasih malah alhamdulillah di handphone saya tuh Quran. Sama sih ada Quran. Cuma kan ibu jujur aja bu, ibu Quran di handphone. Ibu mengaji nggak beres-beres kalau Qurannya di handphone, betul? Auzubillah bisa berapa kali? Masuk. Ma di mana? Ma lagi ngaji. Bawel lagi ngaji. Kagak ngaji tuh urusan ini. Mendingan bawa Quran bu, biar dia bunyi-bunyi dah aku mau ngaji gitu-gitu. Iya, bukan nggak boleh. Saya nggak bilang nggak boleh ya. Cuma kan jadi nggak khusyuk. Masa Quran banyak hatam boro-boro. Makanya saya kalau lagi umroh, saya selalu di bawah jadi travel, saya selalu kasih hadiah cuma-cuma tuh Quran yang sejus-sejus tuh, yang dipocel-pocel tuh Qurannya, biar ngaji gampang. Ya. Saya ngeliat orang tua saya tuh bisa hatam sebulan 2 kali tuh gara-gara begitu. Benar ngajinya nggak lancar karena disiplin. Ya, jadi kalau mau ngaji ambil sejus taruh lagi, jangan dibawa-bawa ntar hilang lagi ya. Karena kalau kita nggak punya teknik ngaji, akhirnya kita nganggap Quran tipis. Isinya cuma qul huwallahu ahad atau wal asri. Quran lu tipis banget ini, cuma 3 suratnya. Quran, ya bu atur teknik. Sayang hidup kita nggak maksimal, sayang ya. Makanya nggak ada yang berat dalam hidup kalau kita paham. Nah di hal yang keempat, siapa ada pertanyaan selain ini ya? Yakni kurangi berhutang. Orang yang paham sengsara membawa nikmat, ya walaupun berat dia nggak gampang ngutang. Jujur loh, orang ini kalau udah merasa susah, gampang minta tolong, gampang ngutang. Ngutang itu candu loh. Makanya bank keliling nih tajir di kalangan pojokan-pojokan Jakarta. Ya, saya berapa kali membantu menyelamatkan tanah-tanah yang kena bank keliling itu. Ya awalnya sih enteng 1 juta.
Apalagi ada istilah tuh kalau bank keliling apa kemarin? Utang 93. 93 itu artinya utang jam 9 bayar jam 3. Saya baru paham. Jadi utang 93 bayar jam 9 bayar jam 3. Itu buat orang kepepet, jam 1 juta bayar 1.200.000. Ya buat orang yang ada keuntungan 1,5 juta mah ya 200, 300 nggak gitu ya teorinya. Tapi kan kita nggak tahu takdir gagal atau sukses bisnis kita nggak paham. Banyak yang kayak begitu. Jangan biasain. Ya kenapa? Aliyadul uliya khairun min yadis sufla. Karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ingatnya begini deh, orang kalau bingung kata Nabi, man mata wa alaihi dinarun aw dirham kudiya min hasanatihi laisa samma dinarun wala dirham. Orang yang meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang dinar maupun dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikan dia. Hilang kebaikan dia. Jadi kalau sampai dia nggak bisa bayar tuh hutang, semua kebaikannya bakal bayar hutang tuh di akhirat nanti. Rugi. Kita tekor dan muflis, rugi gitu. Ya, padahal sebenarnya kalau dia mau sabar nggak utang nggak masalah. Cuma karena kebiasaan ya susah. Orang kalau bicara kebiasaan susah. Masya Allah. Ya biasain yang baik-baik ya. Terus disuruh orang disuruh dia banyak memperbanyak istighfar, mengingat Allah. Suruh banyak berzikir. Nah ini berkaitan sama zikir juga. Kalau zikir makanya paham artinya. Jadi kalau kita zikir tuh yang pas. Contoh, Ustaz, saya orang punya utang, zikir yang tepat apa Ustaz? Ini mah keumuman istighfar ya, la ilaha illa anta. Tapi ada detailnya apa? Kita minta Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Itu zikir buat punya utang. Zikir pegel sama anak, Rabbi habli minas sholihin. Pegel sama keadaan, Allahumma afrik alayya sabran wa sabit aqdami wangsuni alal qaumil kafirin. Pegel sama belajar nggak paham-paham, Rabbi zidni ilma warzuqni faham. Pegel sama pasangan hidup, Rabbana hablana min azwajina. Pegel banget tadi. Paham gitu. Ya, jadi udah ada makom-makom zikirnya. Tapi keumuman istighfar. Ya qaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan. Hai kaumku, beristighfarlah kamu. Kalau kamu sudah beristighfar, Allah akan berikan kehidupan yang baik. Ternyata masalah kita itu ulah tangan kita sendiri. Buruk terasa karena keburukan yang kita lakukan. Beristighfarlah. Yumatti'kum mata'an hasanan. Kan kuberikan nikmat yang baik. Kuberikan nikmat yang baik. Kau rasakan betapa nikmatnya hidup dengan kebaikan. Ya, makanya besok udah kita kajian tuh di mana, di Rumil ya. Masalah 100% diremehkan oleh wanita tuh. Kuat itu bahasa itu Masya Allah. Kita menganggap ini dosa ini lumrah dan biasa. Dosa itu yang dikatakan innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibuh. Terhalang rezeki nikmat karena dosa yang dilakukan. Terhalang rezekinya, terhalang nikmatnya karena dosa yang dilakukan. Ya, apalagi orang laki berat tuh. Kita kalau kurang bisa ngedidik keluarga karena dosa bini, dosa anak, dosa kita, Pak. Ya. Kesian, saya lagi bingung, tak saya doa susah mau diterima sama Allah. Padahal saya sudah sholat, zakat, puasa, haji. Coba lihat orang rumahmu, Masya Allah, jadi snapgram semua, Masya Allah. Masya Allah, anak sosialitas semua. Oh lihat tuh, suaminya jadi ujian berat buat dia. Karena dia nanggung semuanya kan. Ibu macam-macam Bu, terusin aja Bu, laki yang nanggung. Cuma kalau laki ibu banyak nanggung dosa, dia nggak bakal bisa bawa ibu ke surga, ibu yang rugi. Ya, jadi ingetnya gitu, bukan kita nggak bisa macam-macam, bisa, cuma kan ibu kan dibawa. Dan sekarang kalau dosa ditanggung sama yang ngebawa, repot urusannya. Anak juga begitu. Nah, mata mama, mata papa terhalang dinding sekolahmu. Nah, sedang apa kau di sana mama nggak tahu. Tapi ingat, setiap dosa yang kau lakukan kami yang nanggung. Kebayang tidak?
Kalau nanti susah surga terbuka karena ulah tingkahmu sendiri. Ingat, di belakang namamu ada nama orang tuamu. Ingetin terus tuh. Jadi terbiasa dia. Jangan diomelin, jangan dipukul, jangan dicubit. Ingat tanggung jawab, tanggung jawab. Lama-lama dia paham. Sini. Pegang tangan ayah, pegang. Lihat muka ayah. Nah, kamu harus tahu di belakang namamu ada nama ayah. Jaga itu. Karena Islam mengatakan wabil walidaini ihsan. Berbuat baik ada tidak ada orang tuamu. Tiap hari diomongin, mindsetnya kebentuk. Ini tiap hari mindsetnya diempos, pukul, pelototin. Dia nggak bener kalau nggak digituin. Aja ngomong baik-baik. Sini nak, duduk sama mama sini nak. Masya Allah, sudah gede anak mama nih. Mama makin ciut aja, makin kecil, makin tua. Lama-lama mama butuh tanganmu yang kekar buat menuntun mama nak. Jadilah anak yang sukses, bawa mama untuk tawaf di Ka'bah. Doktrin kayak begitu. Mungkin penghasilanmu tidak sebanyak harta mama, tapi kasih mama. Bukan mama minta dengan sengaja untuk berkah hidup. Masya Allah. Didik sampai dia termindset, oh iya, hidup ini bermanfaat, dan manfaat yang paling dekat dalam hidup kita apa? Orang tua. Dzawil qurba. Jangan dipikir yang tidak, jangan. Itu perlu ada waktu tersendiri untuk bicara kayak gitu. Sering. Nanti akan terbentuk dalam benaknya. Oh iya, yang diingat, yang diucap itu. Ya, Masya Allah. Kita berdialog yuk, karena banyak pertanyaan juga nih. Assalamualaikum Ustaz. Saya masih merasa hati kosong, meskipun sholat jalan terus, ikut kajian selagi bisa. Bagaimana caranya supaya saya bisa merasakan nikmatnya beribadah, Ustaz? Kamu harus tahu kamu beribadah ke siapa. Ini masalah yang paling sering terjadi. Kita beribadah kepada Tuhan yang kita tidak kenal. Makanya disiplin diri, Bu. Ini daripada kita bengong, baca yang enggak, apalin nama Allah. Kan gampang, Asmaul Husna di googlingnya juga ada. Apalin nama Allah, pahamin artinya. Jadi besok kalau kita beribadah, kita tahu ke siapa kita ibadah. Karena nggak ada satu ibadah pun kata Allah kecuali kembali pada si pelakunya. Kullu amal ibni Adam lahu. Nah sekarang kalau ibadah nggak berbekas sama yang melakukan, berarti karena dia nggak kenal siapa yang diibadahin. Itu aja sih masalahnya. Sholat nggak ngefek, ngaji nggak ngefek, sedekah nggak ngefek, karena kita nggak tahu ke siapa. Sehingga kita halalkan yang diharamkan menurut kita baik, padahal nggak baik menurut Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menata hati untuk bisa meredam kekecewaan pada orang yang di sebelah rumah tiap hari ketemu? Pindah Bogor, masih lega tanah so. Iya gimana ya? Iya pakai kacamata kuda aja jalan gitu. Ingatnya gini aja. La yadkhulul jannah man la yukrim jarah. Tidak akan pernah masuk surga orang yang tidak memuliakan tetangganya. Ingat itu. Makanya surga kan dihiasi nama yang gak enak. Nah, menghormati tetangga itu kan surga. Makanya surga jadi gak enak. Kenapa? Ada loh. Tapi nggak usah disebut ya. Ingatnya itu aja. Oh iya ya. Emang surga nggak gampang. Makanya Allah taruh dia di sini, gitu kan? Nah, kalau nggak ada dia belum tentu ke surga. Saya makanya tiap buka pintu saya istighfar, cakep, saya bilang. Karena ngeliat tetangga, astagfirullah. Kalau tetangga udah nggak ada, nggak istighfar lagi, ntar ya. Udah suruh di situ dia jangan pindah-pindah tuh orang. Ya. Kitanya aja yang sabar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mempunyai anak, saya juga sama. Nggak normal, anak saya normal ya. Tunagranita, betul? Tapi di rumah anak saya nggak normal, yang paling rajin membantu saya dalam segala hal dibanding anak yang normal. Kadang begitu tuh. Allah kurangi sesuatu, Allah lebihkan sesuatu ya. Makanya kalau kita mendalami arti cinta dalam kitab Rawdatul Muhibbin, cinta yang sejati itu ketika kita bisa mencintai sesuatu karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Ya udah mulai berasa jadi orang tua ya. Makin anak punya kekurangan, makin cinta kita buat dia. Enggak tergantikan sama yang sempurna, cuma dia. Jadi susah. Maka sering dikatakan, andai cinta bisa diraba,
Ya, manusia terakhir dalam keadaan buta. Semua akan berkata dengan yang diraba. Betul sekali. Ya. Masya Allah. Jujur, orang tuh harus mengetahui bahwa yang namanya cinta itu nggak bisa diraba, karena bicara rasa. Makanya basically, kalau memang zikir rutin kita lakukan, hati ini bersih, cinta yang akan berkicau. Nggak bisa dipaksakan. Makanya orang tua melarang anak jatuh cinta, salah. Ajarkan dia untuk mengerti meletakkan cinta, bukan melarang dia bercinta. Karena makin dilarang makin menembus rasa, susah. Apa sih yang membuat kamu suka sama dia? Masih gak habis pikir. Orang gak punya kelebihan kok dicintai. Mama, cinta bukan bicara kelebihan, Ma. Saya bermanfaat buat dia. Susah kan ngomongnya? Kalau pecinta sejati akan bicara begitu. Lelah, Ma, dunia melelahkan. Cuma yang tahu itu kan cuma saya untuk dia. Susah kita bilang gitu ya. Makanya ya ini ibu harus sadar bahwa ternyata memang selalu ada hikmah di balik musibah. Ya, nggak tahu lah. Mungkin bahasanya, bahasanya mungkin bisakah ujian di rumah itu mendatangkan cinta kita sama Allah. Kadang-kadang kekurangan anak itu membuat kita banyak bersabar. Kadang-kadang kelebihan anak membuat kita jadi ria. Ya. Apa penghalang doa terkabul, Ustaz? Maksiat. Jika dosa sudah banyak, istighfar dan sholat tobat tapi belum juga terkabul, gimana, Ustaz? Ya berarti hubungan Anda dengan Allah tadi. Ya kan orang suka bilang, ya Allah Ustaz, teman saya kagak pernah sholat. Saya main sholat, saya berani adu sholat, banyakan saya sama dia. Saya sholat awal saya kerjain, sama saya bingung sholat apa lagi. Teman saya jarang sholat. Saya sering dapat omongan kayak begitu tuh. Saya bilang, bukan bicara bilangan sholatnya, durasinya bukan, kualitas. Sekarang Anda sholat sebanyak-banyaknya kayak orang di tempat apa namanya, Raudhah di Madinah. Saya ketawa geli lagi tuh orang. Ya Allah, saya banyak banget sholatan di Raudhah. Sampai saya tahu dah, sholat apa? Ya sholat apa aja. Sholat apa aja? Nggak ada sholat apa aja, sholat duha, qobliyah, ba'diyah, sholat apa aja, sholat apa, saya bilang. Ya pokoknya saya banyak aja. Itu orang begitu, bicara durasi bukan bicara kualitas. Buat apa ada hadis yang mengatakan ju'ilal ardu li ummati masjidan, dijadikan bumi ini untuk umatku masjid. Nggak perlu di Raudhah kita berdoa, sholat di Nabawi 1000 kali lipat, di Haram, Masjidil Haram 100.000 kali lipat, Aqsa 500. Ya di bumi manapun sama kita sholat. Cuma memang ada tempat yang mustajab doa atau tidak, gitu ya. Tapi bukan permasalahan. Yang jadi masalah kualitas sholat kita gimana. Kadang Anda antar ke Ka'bah, sholat di sana sama orang tua durhaka, ya hilang makna. Nggak ada gunanya. Tapi Anda nggak pernah umroh haji sama orang tua berbakti, Anda tidak dikenal di bumi, dikenal di langit. Dialah Uwais Al-Qarni. Dia orang yang belum ke Ka'bah, cuma kualitas ibadahnya seperti orang yang di Ka'bah. Masya Allah ya. Jadi kita yang harus paham. Ya, taib. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana caranya agar tetap dapat menikmati kesengsaraan yang sedang menjadi episode hidup kita? Selain bersyukur ya Ustaz, apalagi agar dada lapang. Sabar itu tentu basicnya iman. Basicnya iman. Makanya kita kalau lagi diuji, jangan sampai nggak sedekah. Sedekah tuh nggak harus uang ya. At-tabassum bi wajhika li ahika sedekah. Senyum pun sedekah. Fi buti ahadikum sedekah. Ibu meletakkan semua pada tempatnya sedekah. Maksudnya apa? Siapin makan pagi, makan siang, makan malam buat anak, itu sedekah. Apapun sedekah dalam bentuk tasbih, tahmid, tahlil. Nah jadi jangan orang sudah menjalani hidup nggak begitu, nanti nggak ada solusi. Ya as-shadaqatu tudihul bala, sedekah yang nolak bala. Kita nggak punya uang buat tolong orang, ya tangan kita bisa menunjukkan hal yang benar buat orang. Ya namanya nolong, itu namanya sedekah. Ya. Waduh, koran pos kota. Kayak teks proklamasi banyak. Oh, langsung bertanya deh. Ya. Nggak tahu kalau metode awal kan gimana menanya. Ada dua hal yang ingin Ana tanyakan kepada Pak Ustadz.
Apakah apa nih? Perangai yang judes ya. Perangai. Oh, perangai. Apakah perangai yang judes dan lisan yang tajam suka menyakiti orang menjadi faktor penyebab jauh jodoh? Mungkin. Orang datang baik-baik mau nazar, apa? Iya nggak jadi. Yang ini galak banget nih. Makan pepes cupang kali ini. Pepes ikan cupang. Ya mungkin jadi orang takut. Nah, tapi sebenarnya sih judes, kemudian apa galak, kalau di tempatnya sih boleh ya. Nah, jadi judes bahasa kita apa jadinya? Ya apa ya, nggak menahan diri ya, atau berusaha untuk menjaga diri gitu judes ya. Ya kalau memang sama yang bukan mahram ya judes boleh-boleh aja, dalam artian ya menjaga diri. Tapi kalau ada orang yang memang rencananya baik, dia mau nazar, dia mau ta'aruf, kemudian dia juga mau khitbah, ya bermanis-manis lah. Karena gini loh, Nabi hanya memberikan bocoran buat laki-laki, tazawwadul wadud al-walud. Nikah kamu dengan al-wadud. Siapa al-wadud? Perempuan yang penuh rahmat, penuh welas asih. Ya perempuan yang penuh welas asih itu ya supel, sama orang tuh asik, gampang, harus yang begitu. Makanya kalau laki yang berilmu yang akan dilihat wadud, bukan judes. Ya kecuali kalau dia judes karena memang ada sebab, dia berusaha bertahan dari yang haram, ya boleh-boleh aja ya. Ya bisa jadi perangai ini menjauhkan jodoh. Bagaimana jika ditinjau dari sudut pandang agama tentang perkataan kebanyakan orang seperti itu? Maklumlah kalau sudah lanjut usia, belum juga nikah, perangainya suka aneh-aneh karena tidak tersalurkan kebutuhan biologisnya. Ya tahu dah ya. Bu, jangan mindset dirubah dikit nggak apa? Ya. Orang tuh masuk surga nggak harus nikah kan. Tapi kalau ada jodoh jangan ditampi kan begitu. Diterima aja udah. Tapi jangan menganggap bahwa surga melalui nikah doang. Ini kita kadang-kadang begitu, nungguin jodoh apa nggak sholat? Itu nggak sholat lagi enggak. Kenapa nungguin jodoh? Astagfirullah. Jadi berbuat baik aja. Nanti orang soleh dapat orang soleha. Orang soleha dapat orang soleh. Gak usah khawatir. Di dunia nggak dapat malaikat ngantri. Jangan maksain diri. Tanya orang yang udah nikah, gimana? Enakan sendiri juga gitu. Kita emang ngayal, kalau belum punya tuh ngayal. Udah punya kayaknya ya Allah taat. Tukak lambung naik mulut taat. Udah. Ya, makanya Rasul tiap disuruh nikah lagi nangis Rasul. Karena berat loh. Tapi harus berkembangnya manusia kan dengan pernikahannya. Ujian, pasangan itu ujian betul-betul ya. La haula wala quwata illa billah. Ya tapi karena dia kita nangis, karena dia kita ketawa dan ingat Allah aja dah. Ya, kita cari yang sempurna ya di dunia nggak ada. Cuma memang saran saya Bu, kalau ibu punya anak masih pada muda-muda mau nikah, nikahin ya Bu. Jangan nunggu tua. Karena kadang-kadang orang tua kalau telat nikah punya anak, udah tua baru punya anak punya masalah kecil jadi gede. Banyak nih sering ribut antara orang tua di sekolah kan, kenapa? Karena anak masih SD, orang tua udah 40 ke atas umurnya. Jadi nggak siap menghadapi masalah anak. Karena emosinya sudah nggak kontrol, udah tua, kan gitu ya. Anaknya ribut, dia yang maju. Dengar ya, anak saya tidak pernah salah. Bini ini yang lakinya malaikat ini kali ini. Lah anak nggak pernah salah. Pasti salah dong, dia nggak bijak karena nggak bisa membayangkan resiko, hatinya sudah nggak kuat. Saran saya sih Bu, kalau ada jodoh muda, bismillah. Jangan tunda-tunda. Ya, jadi tahu hati itu begitu. Tapi kalaupun belum dapat jodoh, qadarullah wa masa'afa'ala, mau bilang apa kan? Ya katakan la haula wala quwata illa billah. Karena yang nggak menikah masuk surga tuh banyak, bukan Anda saja. Rabi'ah al-Adawiyah udah meninggal, dia nggak menikah, tapi dia penghuni surga. Ya berapa lama lagi sih umur paling Bu? Ya elah, paling 3 kali pemilu paling lama, 3 kali nusuk Bu.
Jadi jangan terlalu kepo sama dunia. Dunia ini aduh cuma ngantri mati. Ya ada alhamdulillah, enggak ngaji. Gitu aja udah ya. Digampang-gampangin. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menasihati pasangan hidup yang mengikuti firqah sesat seperti Syiah dan liberal? Dan apakah kita berdosa apabila di HP seperti itu, apa dia tetap seperti itu walau saya sudah berusaha untuk menasihatinya? Lagi nikah sama dia. Sudah sering bilang nikah sama yang jelas, sama Syiah. Udah gini baru ngadu. Kan saya yang pusing, kan? Yang pusing jadi mikirin kan, aduh. Cari kan yang jelas, banyak yang jelas tuh banyak. Sampai kita buka ta'aruf online biar jelas. Syiah dipilih. Aduh. Syiah tiap Muharram pada baret-baret palanya. Ini kan baret dibekam, diketok-ketok gitu. Ya masih banyak orang soleh. Jadi wanita yang soleha dapat laki-laki yang soleh, insya Allah. Kalau dia tetap Syiah khulu, minta cerai. Mana mungkin orang Syiah bisa bawa ibu ke surga? Tegas-tegasan aja bu, tasnya sama siapa kayak gitu ya. Takut amat sendiri sih ya, listrik sendiri diam-diam aja noh ya. Jangan takut bu untuk mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Sekarang mah cari selamat bu. Ibu jujur, kalau ibu umur dikasih 60 kayak umur Rasul, tinggal berapa tahun lagi ibu ngitung sendiri dah. Nah dalam waktu yang singkat jangan salah pilih. Jangan salah pilih. Pilih yang jelas bawa ibu ke surga. Itu aja sudah. Ya 15 tahun gak berasa bu, sabarin ya. Makanya jangan pengen masuk surga bareng yang gak jelas. Bareng yang jelas-jelas aja deh. Adakah doa khusus agar suami mau sholat subuh tepat waktu? Ya Allah. Apa doanya? Ibu takbir 4 kali aja sambil dia mau sholat mayit ya. Giliran Allahumma maghfir lahunya kencengan dikit, Allahumma maghfir lahu. Tapi saya juga nggak tahu bu, ini laki ini kenapa nggak bang? Ibu gangguin mulu kali malam, itu telat ya. Orang itu telat bangun ada sebab. Nah, saya juga nggak mau nyalain laki nih. Tadi dulu nih ya. Ibu mau biar tidur dikit juga kebiasa bangun, anak bangunin. Kalau bapak kan bablas. Normalnya orang itu tidur 8 jam. Kalau dia tidur jam 10, jam 4 dia melek. Nah, ini subuh susah bangun, tidurnya jam berapa? Nah, ya jam 2. Kenapa? Kan gitu. Ya saya gangguin. Nah, itu masalahnya. Jadi nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Udah bu, pokoknya laki jam 10 tidur, diemin, jam 4 bangun. Apalagi kalau udah umur 40 ke sono, nggak mau banget bangun. Ya. Ada aja kejut-kejut melek, ada yang maksudnya gampang kaget gitu. Jadi kalau sampai dia susah banget tuh ibu no gara-garanya. Assalamualaikum Ustadz. Semoga sehat. Oh iya insyaallah. Bagaimana mengingatkan kembali apa nih? Kebaikan kepada suami yang agamanya kurang. Sama udah lagi milih dia. Yang baik-baik banyak, yang aneh yang dipilih. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana berhijrah yang sesuai dengan syariat Islam Ustadz? Ini besok kajian di Bogor seru nih ya. Di rumah Ibu Getar. Judulnya Maju Mundur ya. Jadi hijrahnya itu harus tegas maju mundur. Kita bahas hijrah nanti tuh insyaallah ya, kita bahas hijrah insyaallah ya. Karena hijrah itu bukan teori, praktek yang dikedepankan ilmu. Orang hijrah itu mudah, mempertahankan hijrah jauh lebih susah ketimbang hijrah itu sendiri. Ya makanya mesti ada pembinaan. Panjang sih bahasannya ini ya. Tapi bisa dilihat di YouTube, coba ada TV channel Ustaz Subhan hijrah, nanti kebuka kok gitu ya. Panjang itu bahasannya. Intinya sih orang hijrah itu harus hijrah total. Diri, lingkungan, dan pertemanan. Kemudian setelah dia hijrah, belajar. Setelah dia belajar, dia memakan yang halal, tidak yang syubhat, apalagi yang haram. Kemudian berteman dengan orang soleh. Hijrahnya akan maksimal nanti insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Bila kita sudah berusaha mendidik anak-anak yang baik, dengan baik,
Tapi setelah jauh kuliah, kerja di kota lain, anak-anak terasa menjauh dari apa-apa yang pernah kita ajarkan dulu. Husnuzon bu, jangan gampang suuzon sama anak. Mamanya baik, papanya baik, anaknya baik insya Allah. Ya, ibu emang kadang-kadang suka baper, apalagi sama anak laki. Ya. Dan dia udah gede, udah didoain, sekarang udah gede, ikhlasin karena Allah. Anak kita ini kayak piyik burung, udah banyak bulu dia bakal terbang. Dia nikah juga doain jangan ditimbrungin. Kadang ditimbrungin aja. Hari ibu berantem sama mantu mulu, gak ada aku udah nyentar. Udah biarin pilihan-pilihan dia, doain aja udah. Udah mama belaga merem aja dah. Pokoknya yang penting kamu nyaman gitu lah. Kalau dicari salahnya ya untuk bisa menandingi ibu nggak ada yang terkalahkan. Ibu the best bagaimana juga. Ibu saingan sama mantu mah ya nggak sportif. Bukan kelasnya betul. Jadi kalau saran saya sih udah bu, ibu sudah punya anak yang dewasa, perpaduan dua manusia mulia, ayahnya dan ibu. Anak ini mulia insya Allah, gitu ya. Belajar husnuzan. Nah terakhir, nah ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana memberi pengertian kepada anak ABG dan remaja agar tidak berpacaran dan terhindar dari pornografi? Gimana ya? Setiap lagi libur bulannya biasanya kita ada kajian khusus remaja. Boleh tuh Alfa tuh sekali-kali tuh ya, maksudnya gini, kajiannya jangan mama mulu nih ya, anak-anaknya suruh datang. Jadi karena saya bikin di Jakarta Pusat di daerah mana, Kebon Siri itu ya, di Tech Mansion ada kajian khusus bulan keluarga ya, di Aston. Jadi Bahtera Cinta dalam Rumah Tangga judulnya. Nanti kita akan ada sesi dialog sama anak muda, 2 hari 3 malam kita nginep di Aston. Bisa ikutin di Instagram tuh iklannya tuh ya, atau panitia bisa kabarkan nanti ke teman-teman semua. Ya banyak sih berhasil banget. 95% ini masalah rumah tangga, keluarga, anak beres dengan kita libur. Ternyata kita cuma kurang piknik, itu doang. Jadi susah saya ngebahasnya di sini karena sekarang pacaran, pornografi itu terfasilitasi. Dan kita nggak bisa lah, dunia ini di tangan sekarang. Ibu kan nggak kontrol anak, ibu melek jam 2 malam, betul? Makanya ada sunnah kalau bangun malam tengokin anak, doain uizukuma bikalimatillahi tammah dan seterusnya. Ya, jadi kita tahu kondisi anak. Ornamen kamar, rumah itu juga membuat anak terinspirasi yang enggak. Jangan sampai yang tidak-tidak gitu ya. Ibu dekat sama suami jangan tapi lengket depan anak. Anak kadang-kadang khairannya lebih. Ya anak kambing di bedaknya udah cakap bener betul ya. Apalagi ngeliatnya enggak, pakaian perhatiin ya. Karena anak terjebak dalam pornografi itu karena lingkungan yang membuat dia seperti itu. Bagaimana hukumnya ketika suami marah berucap cerai dengan mengucap demi Allah, demi Rasul? Waduh, demi Rasul ya salah. Demi Allah aja ya. Tapi kalau dia emosi batal hukum. Cuman kalau sering sah. Kalau sekali dia ngomong emosi tidak ada cerai emosi. Tapi kalau seandainya dia sering melakukannya terjadi hukum cerai. Dan biasain kalau nikah resmi, cerai juga resmi, baru tuh laki gitu ya. Ini nikah panggil penghulu, cerai takut pengadilan. Gimana sih? Jangan cerai udah tegas. Ya saya udah nggak bisa lagi ngedidik dia, saya nggak mau nanggung dosa, saya cerai dia. Tegas baru laki gitu ya. Ini nggak tiap ke pengadilan tuh kamu yang urus, dia takut sama hakim ya. Bagaimana cara menghadapi suami yang overprotect sampai susah tuh izin ke rumah orang tua padahal mama lagi sakit? Sudah bilang ngapa milih dia? Saya jadi suruh macam-macam nih di pikiran kita jadi nih kan. Dari zaman ta'aruf diomongin. Kalau mau nikah sama saya harus bisa meluangkan waktu saya untuk orang tua. Orang tua sakit saya yang dipanggil. Rela enggak? Ngomongin dari pertama. Jangan ngomongin yang indah-indah aja udah. Pokoknya kita selalu bersama dah. Ya enggak selamanya. Ya ngomongin yang sakral, apalagi masalah orang tua ya. Kalau saya pribadi, saya nggak akan pernah ngelarang istri itu ke rumah orang tuanya. Enggak izin pun silakan. Saya berbebas kalau untuk urusan orang tua. Kenapa? Karena saya punya anak perempuan. Saya takut anak saya dilarang ketemu saya nanti. Al jaza bijinsil amal, gitu ya. Udah. Makanya aneh kalau ada suami ngelarang tuh aneh. Sebabnya apa nggak tahu. Salah apa berbakti sama orang tua?
karena terlalu khawatir, takutnya begini, begitu, begini. Ya nggak salah memilih. Wa'iyadzubillah wa na'udzubillah. Terakhir ya. Assalamualaikum Ustadz, dalam keluarga besar ana masih belum mengenal sunnah. Insya Allah baru ana saja. Namun ana suka menasihati tentang tahlil, namun ana selalu kalah. Bagaimana Ustadz? Lagi kebawelan sih ya. Maksudnya tuh agama pakai dulu. Jangan baru tahu bid'ah langsung hantem, habis kita digoreng urusannya. Sering, yang begini sering banget. Saya dipanggil sama gurunya, Ustaz. Gurunya bawa kitab Arab gundul, Ustaz. Saya suruh baca. Ya saya belum bisa baca. Terus ngapain berdebat? Kata gurunya ngaji Arab gundul aja belum bisa, mau berdebat. Jangan Arab gundul, Arab gondrong aja susah baca, kata gitu. Nggak diledekin sama si kiai. Jangan kebawelan, makanya pakai ku anfusakum wa'alaikumsalam. Buat begitu Ustadz, bukan ente levelnya. Ya lagi nggak bisa langsung hantem masalah furu'iyah. Lawang syahadat belum sampai, sholat masih berantakan, sedekah masih ogah, udah mau ngomong fikih, ya merusak. Perlu ada tahapan. Nah, bantu doa. Ya, bantu doa. Kita lagi bikin sekolah kan buat orang-orang tua ini. Nah, nanti biar Ustadz yang ngomong ke orang tuanya. Ada pesantren buat orang tua. Yang belum tua nggak boleh daftar. Ya. Syaratnya 45 tahun ke atas tuh umur ntar ya. Nah, tapi nggak jompo karena nggak ada yang mau nih nenteng-nenteng nggak boleh jompo ntar ya. Baru ini insya Allah Ahad besok cor kedua di lantai 2 naik ke lantai 3 insya Allah ya. Nanti kita bisa pakai lantai satunya. Biar Ustadz yang ngomong nanti. Mamanya mau diapain nih, mau dirubah bagaimana mindset ini, biar ahlinya yang ngomong ya. Karena kalau anak yang ngomong akhirnya dakwah nggak bisa, durhaka pasti. Wa'iyadzubillah wa na'udzubillah. Tapi jangan bosan bacakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan bosan katakan Rabbirfirli wali walidayya dan seterusnya ya. Tapi jamaah Allah muliakan, itu aja kali yang bisa kita sampaikan. Masih panjang bahasan. Nanti siang kita biasa kajian di Sholihin ya. Al-Hidayah di Fatmawati ya. Kemudian besok pagi juga kita kajian di Rumil. Tapi kalau tanggal 23 sampai tanggal 30 Ustadz ada reading Jakarta Surabaya. Ikuti di Instagram. Ada beberapa kota mungkin yang keluarganya di sana bisa hadir ya. Di daerah Selawi, Semarang, Jogja, Surabaya. Nanti akan reading sana. Mudah-mudahan manfaat insyaallah ya. Ya, minta maaf kalau ada kekurangan, jaga ukhuwah di antara kita. Jangan bosan saling mendoakan ya. Doakan diri kita, keluarga kita. Tolong doakan negeri kita Indonesia tercinta ini ya. Agar Allah jaga dari perpecahan bangsa ini. Allah berikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin yang zalim, yang munafik mereka ya. Semua diberikan hidayah insyaallah ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.